Oke Bang, sedikit Bang terkait masih dengan polemik ijazah Jokowi yang mungkin sudah cukup panjang dan berlarut ya kan. Walaupun ada keputusan kalau bahwasanya Roy Suryo CS kalah lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin tapi kan baru-baru ini juga dia setelah gelar perkara uji forensik dan melibatkan Rocky Gerung. Seperti apa sih Bang? Mungkin Abang melihat polemik ini? Iya, yang jelas memang itu yang menjadi kebanyakan permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu soal kejujuran. Kedua, soal transparansi. Jadi di Indonesia itu kejujuran dan transparansi itu menjadi hal yang langka, sehingga sebetulnya permasalahan yang tidak perlu diperdebatkan panjang lebar akhirnya menjadi polemik yang sangat tajam karena ada diperuncing sama dua belah pihak yang memang saling berlawanan. Nah, itu di dalam dunia demokrasi sebetulnya nggak ada masalah ya. Akan tetapi sebagai standar administrasi bernegara itu masalah besar karena memang sesuatu hal yang harusnya memang strict liabilities ya, yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dinormalisasi, nggak bisa ditoleransi, nggak bisa dipermudah. Tapi di Indonesia tuh dipermudah sama sekali dan hampir nggak jadi acuan, ya. Makanya jadi permasalahan. Ini bisa diambil faktanya dari kemarin ya sidang komisi informasi itu ya. Jadi yang harusnya dokumen yang harusnya terbuka untuk publik, informasi publik karena dia pejabat publik, itu jadi barang yang langka dengan dalih apapun, dengan kebijakan apapun. Ya menurut saya itu benar-benar konyol gitu loh. Tapi terus terang saya sih nggak kaget ya. Karena kenapa? Ya seperti di wawancara saya di sebelum-sebelumnya, ya Soeharto pahlawan nasional, saya juga nggak ngerti. Jadi udah standarnya udah dol ini, nggak ada standar lagi karena yang kita anggap dia bahwa tokoh koruptor, tokoh yang memang menyebabkan kehancuran Indonesia secara mendasar dan fundamental dijadikan pahlawan nasional. Nah, sehingga ketika ada orang mengkritik tentang kejujuran, tentang transparansi, jangan diharapkan karena pemerintah ini mendukung hal yang sedemikian. Artinya, ya ketika memang kita melihat bahwa polemik ini diperuncing, ya mungkin ini pengalihan isu yang sangat sentral tentang yang mendasar tadi administrasi pemerintahan ini kemana, tapi dialihkan isunya di presiden yang sebelumnya, itu kan lucu. Oke, berarti ada kemungkinan ada orang-orang tertentu nih yang bisa jadi mendalangi atau yang tadi Abang bilang kan bisa jadi ini hanya pengalihan isu biar orang berpusat kepada polemik ini saja, atau seperti apa nih Bang mungkin? Ya, itu menjadi kenyataan karena kenapa bencana Sumatera yang seharusnya bisa gercep ya, tahu-tahu dia berlarut-larut, terus kemudian ribuan orang kehilangan nyawa, ratusan ribu hampir jutaan orang itu kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Gerakan dari pemerintah apa? Begitu-begitu aja karena dia tidak mau dipersalahkan. Mungkin kas kosong nih, kas negara kosong nih. Mungkin dia juga bingung mau nyalurinnya kayak gimana karena kampanye dia kan soal MBG. Nah, kalau namanya kebanjiran terus MBG-nya kemana? Nah, udah gitu hutannya gundul, punya siapa? Ruwet. Nah, tapi saya nggak kaget, Soeharto pahlawan nasional. Artinya ini udah remuk redam, udah nggak karu-karuan negeri ini. Akan tetapi tetap kita punya secerca harapan, makanya Rocky Gerung dapat perhatian. Dan namanya Roy Suryo dapat perhatian karena dia menggerakkan kesadaran yang soal kejujuran, soal integritas, soal transparansi. Mereka berdua itu mencoba menjual isu itu. Tapi di luar itu Bang, kan juga banyak sekali juga yang sudah mengatakan Roy Suryo ini harus segera ditahan, Roy Suryo CS, ya kan? Tapi dan Jokowi juga ada mengatakan memaafkan dan nggak ngaruh menurut Roy Suryo, masih menentang. Ini gimana sih Bang? Kan pasti masyarakat juga melihatnya kan kayak ini mau dibawa kemana gitu kan? Ya, yang jelas yang utama kita adalah mengedepankan yang namanya pembuktian dulu. Pembuktian namanya soal ijazah asli atau tidak. Yang penerbit ijazah itu yang berhak sebetulnya menerangkan bahwa itulah asli atau tidaknya. Akan tetapi prosedurnya itu bisa dikatakan asli tapi palsu. Contoh, saya dulu kuliah di tempat
suatu universitas. Sekian lama saya nggak lulus nih. Tahu-tahu ketika saya mau nyalek, tiba-tiba ijazah saya bisa keluar. Tapi tempat saya kuliah bilang bener, saya lulus di situ. Asli nggak? Asli. Nah, prosesnya itu tapi ada bermasalah. Nah, itu yang mesti diperiksa. Nah, makanya kejujuran sama transparansi itu penting gitu loh. Tapi pihak kampus sendiri kan sudah mengakui Bang bahwa memang berkuliah dan memang itu ijazah dikeluarkan oleh UGM. Tapi Roy sendiri tetap menyangkal Bang. Nah, itulah yang harus dikatakan jujur. Roy Suryo itu motifnya apa sih? Apakah dia benar-benar pahlawan yang mau mengungkap itu semua? Saya rasa juga enggak. Dia kan dulu sebaris sama Jokowi juga. Dia sebaris juga sama orang-orang yang dia coba tutupi, ya kan? Artinya inilah supaya masyarakat itu tidak terhasut dan terhanyut di dalam pemerintahan ini. Artinya kita benar-benar harus di langkah yang sama. Udahlah, drop itu permasalahan. Kita fokus sama yang sekarang aja. Kalau bisa dibilang ada sakit hati Roy sendiri seperti apa sih Bang? Kalau sakit hati ya orang kan di netizen bilang udah kan Roy Suryo panci kan. Saya juga bingung, mungkin dia bawa panci atau wajan segala macam. Saya juga nggak ini. Tapi itu ulahnya sendiri loh. Bukan artinya tanpa harus menjelek-jelekan. Itu faktanya yang ada. Makanya siapa yang berbuat pasti akan menuai hasil. Barang siapa yang melempar angin pasti akan menuai badai. Nah, otomatis hal ini di dalam politik Indonesia terlihat jelas karena dari belakang sampai sekarang jelas siapa yang konsisten, siapa yang tidak. Oke, Bang, tapi kan juga Jokowi siap nih untuk hadir dalam persidangan nanti dan membawa kalau diizinkan hakim akan membawa semua ijazahnya dia. Berarti kan kurang lebih Pak Jokowi kurang lebih menantang lah ya sedikit. Ini mungkin benar nggak langkah Jokowi nanti untuk membuktikan di persidangan dengan ijazah-ijazah Gini, makanya dia tuh presiden. Presiden itu hampir setara raja yang tidak terbantahkan karena Indonesia itu presidensial. Kekuasaan dia cuma terbatas sama hukum. Jadi batasannya itu hampir tak terbatas. Di Indonesia mungkin dia berdaham, dia bisa mengedekretkan sesuatu. Nah, ketika dia ingin membuktikan soal administratif itu sangat mudah sebetulnya karena dia 10 tahun jadi presiden. Artinya itu sangat mudah sekali untuk ditutupin atau dibikin baru juga gampang sekali. Tapi ingat, yang lawan nih Roy Suryo ini siapa? Nah, makanya saya pikir jangan sampai kejebak dalam polemik karena ini terus terang polemik ini hanya untuk menghabiskan energi saja, bukan untuk mau membangun atau menyelesaikan atau membawa lebih baik. Menurut saya ini buang-buang waktu. Oke, Bang, terakhir mungkin dari saya, dampak dari ijazah, maksudnya viralnya ijazah palsu ini, terutama dari ijazahnya Pak Jokowi, banyak juga nih belakangan ini yang terbongkar lah. Pejabat-pejabat daerah yang memakai ijazah dan bahkan sudah menjadi tersangka. Seperti apa nih, Bang? Yang jelas kalau memang dia tidak jujur dari awal, tolong sekali lagi jangan mencoba memalsukan identitas, jangan mencoba memalsukan ijazah, jangan coba bertindak sebagai orang yang sudah lulus. Tapi kalau belum lulus, ingat beli ijazah dulu pramuka masih ada, sekarang udah tutup, udah di lapangan, sekarang nggak ada lagi tuh. Mau maksud di mana lu? Nah, artinya era transparansi, era kejujuran itulah yang utama. Udahlah kita jadi mau bangsa maju, ayolah 2030. Karena terus terang kita nggak bisa omon-omon, kita harus benar-benar aktual kerja, kita harus dengan hati membela rakyat. Jangan gini main-main tahu anaknya jadi wakil presiden, main-main MK merubah pasal, ya kayak gitu loh. Itu yang sebetulnya tidak ada kenegarawanan, jadi tidak ada integritas. Nah, itu yang sebetulnya saya sayangkan di negeri ini. Tapi saya nggak kaget, karena kenapa? Soeharto, pahlawan nasional. Mau jadi apa ya? Terserah masyarakat dan netizen ini. Mau arah kemana? Saya serahkan sama mereka. Mau mendukung pola oke gas, omong-omong, monggo. Mau nggak, terserah. Arah harus bareng-bareng. Artinya, ingat, Anda sudah milih loh yang sekarang ini. Tanggung jawab loh. Bang, tapi kan terkait Soeharto yang menjadi pahlawan nasional kan juga tidak banyak juga masyarakat yang Pro dan kontra Bang dan mendukung juga menjadi pahlawan nasional. Setidaknya dia adalah andil sedikit untuk negara.
Seperti apa bang? Ya, saya turun 98 dulu buat apa kalau gitu? Saya demo di Senayan itu buat apa? Jadi negara ini kenapa nggak DNID jadi pahlawan nasional aja? Kalau kita mengikuti premis cara berpikir sedemikian, kenapa kita nggak jadikan semua Kartosuwiryo yang dulu dibunuh karena dia pemberontak jadikan pahlawan aja? Karena dia ada jasanya, buat istrinya aja ada jasanya, buat tetangganya ada ada jasanya. Logika berpikir sempit yang sesat itu sama aja memperbolehkan orang lawan arah itu oke-oke aja karena dia mau ke pasar, rumahnya di situ. Logikanya kayak gitu membuat negara kita tuh jadi mundur 1000 tahun. Karena kenapa? Sawit ada daunnya, bisa nahan air lah. Itu logikanya sama. Bang, terakhir nih bang, terkait yang masalah ijazah bang, Roy sendiri mengatasnamakan masyarakat Indonesia bang. Bang menanggapi seperti apa bang sebagai salah satu masyarakat juga bang? Itulah perdebatan ini yang harus kita tetap jaga. Pro dan kontra di dalam dunia demokrasi itu selalu ada. Tidak bisa tidak, dan saya mendukung itu. Dan biasakan berdebat secara sehat, artinya pakai logika yang normal. Artinya ketika kamu berdebat itu untuk kemajuan bersama, ayo. Tapi kalau berdebat hanya untuk memundurkan kita puluhan tahun, ratusan tahun, kayak contohnya, oke, boleh deh lawan arah, boleh deh kita menghalalkan segala cara, boleh deh korupsi asal dikit-dikit. Logika itu stop, nggak boleh. Karena kenapa? Itu membuat kita terdegradasi, membuat kita jadi parah, sehingga kita tuh nggak bisa dianggap jadi orang yang maju, beradab. Karena kenapa? Memperbolehkan sesuatu hal yang sebetulnya seluruh dunia itu udah ngelarang, tapi kita boleh. Ya kan, logikanya gitu. Jadi lama-lama orang boleh nih pedofil, orang boleh nih segala macam yang harusnya secara logika umum itu dilarang, tapi diperbolehkan. Nah, sudah kusut. Padahal yang jelas-jelas namanya yang sunnah, contoh poligami, itu sunnah loh. Tapi di sini ribut. Coba, logika mana yang mau dipakai? Logika mana? Makanya kita bernegara mau pakai logika, atau mau pakai perasaan-perasaan, atau mau pakai omon-omon. Nah, itulah yang makanya harus punya kesatuan tekad, kesatuan pikiran, kesatuan keinginan buat maju. Nah, kalau Roy Suryo memang punya itu, saya dukung. Dukung ya bang. Dukung kalau dia punya kemauan untuk itu. Tapi kalau dia omong-omong juga, kalau dia cuma pengalian isu juga, atau dia double agent, kita nggak ada tahu. Indonesia terlalu murah, nggak ada tuh nasionalisme di Indonesia tuh nggak ada. Makanya Indonesia nggak perlu dijajah. Karena kenapa? Semua orang bisa disuap katanya. Oke, terima kasih bang. Terima kasih bang.